Brebes, sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia, telah memberikan kontribusi sebanyak 18,5% produksi nasional atau 57% dari produksi Jawa Tengah. Menurut data BPS Kabupaten Brebes, luas panen bawang merah di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 sebesar 38.951 hektar dengan total produksi sebanyak 3.835.111 kuintal. Bawang merah di Indonesia yang cukup terkenal akan kualitasnya adalah bawang merah Brebes. Bawang merah Brebes adalah bawang varietas asli yang berasal dari lokal Brebes. Bawang ini membutuhkan waktu 50 hingga 60 hari untuk bisa dipanen. Kegiatan budidaya pertanian di Kabupaten Brebes tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah perubahan kondisi iklim. Tanaman bawang merah sangat rentan terhadap perubahan kondisi iklim. Tanaman bawang merah rentan diserang oleh hama ulat bawang atau Spodoptera exigua. Spodoptera exigua merupakan hama penting pada tanaman bawang merah. Hama tersebut memiliki kemampuan menyebar cepat pada tanaman bawang merah di dataran rendah dan dataran tinggi. Akibat adanya serangan hama ulat bawang dapat menurunkan produksi dari bawang merah. Kerugian yang ditimbulkan akibat serangan ulat bawang beragam. Kepadatan 3 dan 5 larva ulat bawang perumpun tanaman bawang merah dapat menyebabkan kehilangan masing-masing sebesar 32 dan 42%. Pada tanaman bawang merah yang berumur 49 hari, serangannya dapat mencapai 62,98% dengan rata-rata populasi larva 11,52 ekor per rumpun, dan dengan demikian kehilangan hasil berkisar antara 46,56 hingga 56,94%. Jika tanaman bawang merah mendapat serangan yang relatif berat pada awal fase pembentukan umbi, maka resiko kegagalan panen akan lebih besar, menyebabkan kehilangan hasil panen berkisar 45 hingga 47%. Musim kemarau merupakan musim dengan serangan intensitas hama ulat bawang yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan petani bawang merah menggunakan pestisida sebagai cara tercepat dalam mengatasi hama ulat bawang. Pada praktiknya, para petani masih bergantung pada penggunaan pestisida secara berlebihan dalam mengendalikan OPT. Dalam satu musim tanam, penggunaan pestisida bisa mencapai 330.000 liter dengan nilai transaksi 350 miliar setiap tahun. Penggunaan pestisida dengan intensitas pemakaian yang terlalu tinggi secara terus-menerus mengakibatkan kerugian. Penggunaan pestisida tidak harus dilakukan setiap saat secara rutin atau terjadwal, tetapi hanya pada waktu tertentu, yaitu pada saat populasi atau intensitas serangan OPT mencapai batas yang memerlukan pengendalian dengan cara yang disebut abang pengendalian. Penggunaan pestisida kimia sebenarnya dapat disubstitusi dengan penggunaan sarana pengendalian OPT yang ramah lingkungan dan ekonomis dengan menggunakan perangkap. Berikut adalah diagram dari siklus hidup ulat bawang. Serangga dewasa merupakan lengat dengan sayap depan berwarna kelabu gelap dan sayap belakang berwarna agak putih. Imago betina meletakkan telur secara berkelompok pada ujung daun. Satu kelompok biasanya berjumlah 50 hingga 150 butir telur. Seekor betina mampu menghasilkan telur rata-rata 1000 butir. Telur dilapisi oleh bulu-bulu putih yang berasal dari sisi tubuh induknya. Telur berwarna putih berbentuk bulat atau bulat telur dengan ukuran sekitar 0,5 mm. Telur menetas dalam waktu 3 hari. Larva Spodoptera exigua berukuran panjang 2,5 cm dengan warna yang bervariasi. Ketika masih muda, larva berwarna hijau muda, dan jika sudah tua berwarna hijau kecoklatan gelap dengan garis kekuning-kuningan. Lama hidup larva 10 hari. Pupa dibentuk pada permukaan tanah berwarna coklat terang dengan ukuran 15 hingga 20 mm. Lama hidup pupa berkisar antara 6 hingga 7 hari. Siklus hidup dari telur sampai imago adalah 3 hingga 4 minggu. Larva Spodoptera exigua mempunyai sifat pemakan segala. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh ulat bawang atau Spodoptera exigua ditandai oleh adanya lubang-lubang pada daun mulai dari tepi daun permukaan atas atau bawah. Jenis-jenis perangkap hama ulat bawang antara lain yaitu: yang pertama adalah likat hijau atau sticky trap. Likat hijau atau sticky trap merupakan perangkap hama kupu dari ulat bawang merah dengan menggunakan plastik yang diberi lem perekat. Manfaatnya untuk monitoring keberadaan hama di sekitar tanaman. Hama yang tertangkap pada sticky trap dapat dijadikan acuan dalam pengendalian. Prinsip kerja dari likat hijau atau sticky trap yaitu perangkap likat menangkap kupu hama bawang merah dengan cara menjebaknya pada plastik likat yang berwarna hijau.
Cara pemasangannya yaitu perangkap dipasang pada saat penanaman dan bisa dinaikkan tingginya mengikuti tajuk tanaman. Perangkap perlu diganti ketika hama yang terperangkap telah memenuhi sebagian besar permukaan perangkap atau 15 hari setelah pemasangan. Perangkap yang kedua adalah likat kuning atau yellow sticky trap. Likat kuning atau yellow sticky trap merupakan perangkap hama kupu dari ulat bawang merah dengan menggunakan kertas atau papan yang diberi lem perekat. Manfaatnya untuk monitoring keberadaan hama di sekitar tanaman. Hama yang tertangkap pada sticky trap dapat dijadikan acuan dalam pengendalian. Prinsip kerja sama seperti likat hijau, dan dengan cara pemasangannya adalah perangkap dipasang pada saat penanaman dan bisa dinaikkan tingginya mengikuti tajuk tanaman. Perangkap perlu diganti ketika hama yang terperangkap telah memenuhi sebagian besar permukaan perangkap. Selanjutnya yang ketiga adalah light trap. Lampu perangkap atau light trap merupakan suatu alat untuk menangkap atau menarik hama kupu ulat bawang merah yang tertarik cahaya pada waktu malam hari. Prinsip kerja dari light trap, lampu dipasang untuk menarik perhatian kupu-kupu kaper agar tidak hinggap dan bertelur di daun bawang. Pada proses pengendalian dibutuhkan penerangan lampu sepanjang malam untuk menarik hama yang akan merusak tanaman mendekat. Cara pemasangannya, perangkap dipasang untuk penerangan pada malam hari dan lampu dipasang di sekeliling hamparan kebun atau sawah dengan jarak kurang lebih 1 meter dari pertanaman. Tinggi tempat pemasangan lampu kurang lebih 50 cm dari permukaan tanah atau disesuaikan dengan kondisi lahan. Jarak lampu dengan bak perangkap kurang lebih 10 cm. Perangkap yang keempat adalah feromon aksi. Feromon adalah zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama dalam membantu proses reproduksi. Feromon aksi digunakan sebagai alat untuk penangkapan serangga jantan kupu kaper atau kupu dari ulat bawang. Prinsip kerja dari feromon aksi, feromon diproduksi oleh serangga betina dewasa, khususnya pada malam hari untuk mengundang serangga jantan dewasa untuk datang dan kawin. Feromon ini dapat menarik serangga jantan masuk ke perangkap sehingga serangga jantan tersebut tidak sempat melakukan perkawinan dengan serangga betina. Adapun cara pemasangannya adalah feromon aksi diaplikasikan saat tanaman berumur 3 hari setelah tanam. Feromon diletakkan pada perangkap dengan digantungkan di dalam stoples yang bagian bawahnya diisi air sabun. Perangkap berferomon ditempatkan pada pinggiran pertanaman bawang pada ketinggian 30 cm di atas permukaan tanah dengan jarak masing-masing perangkap 15 meter. Dengan dilaksanakannya pengendalian OPT yang ramah lingkungan menggunakan perangkap diharapkan dapat menekan serangan OPT pada tanaman bawang merah serta mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan sehingga nantinya dapat meningkatkan produksi dan keamanan pangan.